Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosi ID. Sobat Agro, budidaya alga spirulina ini merupakan salah satu kegiatan aquaculture yang berpotensi nih untuk menjawab kebutuhan pangan dunia, terutama nih yang berkelanjutan dan juga jejak karbon rendah. Nah, spirulina ini menjadi budidaya yang sangat menguntungkan sekarang ini ya. Karena apa? Karena saat ini permintaan pasar pun semakin meningkat dan juga banyaknya manfaat yang dihasilkan dari budidaya spirulina ini, baik untuk manusia, hewan ternak darat, maupun ternak di perairan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara budidaya alga spirulina ini dan apa saja manfaatnya. Let's check it out. Artospira plantaesis atau yang lebih dikenal dengan nama spirulina adalah jenis mikroalga yang paling banyak dibudidayakan. Pertumbuhannya yang cepat, efisien karena tidak memakan banyak ruang untuk menghasilkan dalam jumlah banyak, dan pastinya kandungan nutrisinya yang kaya menjadikan spirulina primadona yang naik daun khususnya di dunia aquaculture. Spirulina sudah terlebih dahulu menjadi suplemen yang dikonsumsi manusia, dikenal sebagai superfood dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Siapa sangka spirulina pun cocok dikonsumsi oleh ikan dan udang. Beberapa pendapat baik dari petani ikan maupun udang mengatakan bahwa ikan atau udang yang diberi spirulina memiliki nafsu makan dan ketahanan tubuh yang lebih baik. Sobat Agro, mikroalga ini sangat cocok untuk dijadikan pakan larva karena ukurannya pas dengan bukaan mulut larva dan pastinya mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan larva. Industri hatchery udang di Indonesia sudah banyak yang menggunakan sebagai pakan alami. Spirulina juga dapat dimanfaatkan sebagai obat bagi ikan karena mampu meningkatkan imunitas dan mengandung antioksidan alami, yakni karotenoid dan astaxanthin sebagai pengganti antibiotik. Spirulina sebagai pakan ikan banyak dimanfaatkan dalam bentuk tepung. Penggunaan tepung ikan pada pakan diminati karena kadar proteinnya yang tinggi dan kaya akan asam amino. Namun Sobat Agro, penggunaan tepung ikan ini tidak berkelanjutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Berbeda dengan spirulina yang selain memiliki protein dan asam amino yang sama, pengolahan dan penggunaannya lebih ramah lingkungan. Hal ini membuat spirulina dapat menjadi pilihan sebagai bahan baku dalam pembuatan pakan ikan maupun udang, meskipun saat ini belum sampai menggantikan tepung ikan sepenuhnya. Budidaya spirulina sudah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Banyak yang melakukannya dalam skala kecil atau ukuran ember, tapi ada pula yang sudah menjadi industri yang fokus pada spirulina sebagai suplemen. Indonesia berpotensi untuk menjadi produsen spirulina dunia karena lingkungannya yang mendukung, air melimpah, dan yang penting lagi, sinar matahari yang ada sepanjang tahun. Spirulina juga mudah untuk dibudidayakan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang relatif mudah ditemukan. Sayangnya Sobat Agro, bibit spirulina masih banyak diimpor dari luar negeri yakni Cina dan India, sehingga harganya agak mahal dan terkesan eksklusif. Lalu bagaimana sih cara budidaya spirulina? Nah, buat Sobat Agro semua yang tertarik dalam membudidayakan spirulina karena potensi profit maupun hanya sekedar hobi, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa usaha kamu tidak akan sia-sia.
Yang pertama yang perlu diperhatikan dalam budidaya spirulina adalah mengenal lahan yang digunakan dalam mengembangkan spirulina. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah mengenai temperatur. Spirulina dapat berkembang dengan baik pada lahan yang bersuhu sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius. Biasanya spirulina akan ditampung pada tangki berbahan semen maupun plastik. Selanjutnya Sobat Agro, yang terpenting adalah mengenai pemeliharaan dan juga kondisi air di mana spirulina tersebut tinggal. Kuantitas air yang tepat untuk digunakan adalah sebanyak 1000 liter dengan kedalaman sekitar 2 kaki. Kamu juga perlu mencampur air tersebut dengan 8 gram sodium bikarbonat, 5 gram sodium klorid, 0,2 gram urea, 0,5 gram potasium sulfat, 0,16 gram magnesium sulfat, 0,052 mili asam fosfor, dan juga 0,05 mili ferus sulfat. Nah, untuk perawatannya Sobat Agro, kamu harus mengaduknya setiap hari selama seminggu dalam durasi 1,5 jam. Pada umumnya spirulina sudah dapat dipanen setelah 10 hari. Yang diperlukan untuk memanen alga spirulina tersebut hanyalah sebuah ember plastik berukuran kecil yang mana dihubungkan dengan saringan guna membuang air yang ikut terangkat. Setelah terangkat, kamu perlu membungkus spirulina dengan kain muslin yang bersih dan memerasnya kembali untuk memastikan tidak ada air lagi. Setelah itu, kamu perlu untuk mengeringkan spirulina yang kamu panen kurang lebih selama 2 hingga 3 jam. Nah, setelah panen selesai, spirulina kemudian dapat dijual secara langsung ataupun kamu bisa menjadikannya bubuk terlebih dahulu. Nah Sobat Agro, itulah tadi informasi mengenai budidaya alga spirulina. Nah dilihat-lihat memang sedikit agak rumit dan tricky ya, tapi mengingat banyaknya manfaat yang dihasilkan, jadi nggak ada salahnya buat kalian mencoba juga untuk budidaya spirulina. Semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya, dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Aku Rane pamit undur diri, bye-bye.